Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Ibadah perayaan Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 diselenggarakan oleh 3 kementerian di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Suasana ibadah berlangsung kusuk dan penuh sukacita dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuliarto, dan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Penguatan peran keluarga sebagai fondasi pendidikan karakter dan nilai toleransi dalam keberagaman menjadi fokus utama dalam perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini. Kegiatan ini dimaknai sebagai momentum refleksi bersama untuk memperkuat persatuan, kerukunan, dan nilai kemanusiaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan, tema perayaan sejalan dengan kebijakan penguatan keluarga sebagai fondasi kehidupan sosial, termasuk dalam perkembangan generasi hebat. Karakter bangsa dan dalam rangka kita membangun generasi yang kuat, generasi yang hebat, generasi yang unggul, sebagaimana asa-cita yang keempat Bapak Presiden Prabowo, kita perlu memperkuat 4 ekosistem pusat pendidikan, yaitu pendidikan yang berbasis sekolah, berbasis keluarga, berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya tempat ibadah, dan juga tentu pendidikan melalui media massa. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya bukanlah ancaman, melainkan potensi yang memperkuat persatuan nasional serta silaturahmi antar umat beragama. Mempunyai kekayaan yang luar biasa yang kita sebut sebagai mega diversity. Mega diversity kita ini dalam berbagai macam bentuk ekspresi budaya dengan 10 objek pemajuan kebudayaannya, dan ekspresi ini saya kira harus kita jadikan semacam binding power kita. Yang tadi juga disampaikan, perbedaan itu bukanlah ancaman, tapi justru bisa menjadi kekuatan untuk menyatukan. Dan saya kira inilah pesan yang selalu juga didengungkan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto, persatuan nasional kita. Ketua Panitia Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 3 kementerian, Febri Dian, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan secara kolaboratif di lingkungan 3 kementerian tersebut. Terima kasih tentunya tadi ini Pak Menteri semua, kita sudah dibimbing secara rohani oleh Ibu Henriette yang tadi mengaku memang Pak 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sangat baik kepadanya dan cocok dengan tema kita saat ini. Jadi itu disampaikan langsung ke saya. Makasih banyak Ibu Pendeta. Pak Romo juga Pak sudah memimpin kita nantinya dalam doa dan refleksi nanti di penutup. Makasih banyak Pak Romo sudah hadir sejak awal. Para pejabat eselon 1 di lingkungan 3 kementerian yang sudah hadir, para Bu Sekjen, Pak Sekjen, semua staf khusus yang hadir saat ini, serta staf ahli menteri yang hadir semuanya, terima kasih banyak. Pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 yang lainnya. Saya laporkan Pak Menteri, hari ini ada juga beberapa rektor
Jadi ini beberapa rektor yang hadir, Rektor Universitas Samratulangi Manado. Ini khusus diundang Pak, sudah harus datang ketuanya dan seluruh. Rektor Universitas Negeri Manado tadi sudah ngomong dan tadi sudah membawakan. Jadi kami didukung penuh oleh Rektor Universitas Satya Wacana Salatiga. Terima kasih banyak. Para peserta puji-pujian semua terima kasih banyak. Anda semua luar biasa. Sudah dapat hadiah atau tepuk tangannya dapat hadiah tadi? Dan semua yang hadir saat ini umat Kristiani di lingkungan 3 kementerian. Tidak ada kata lain selain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam ibadah Natal dan Tahun Baru 3 kementerian tersebut, refleksi Natal oleh Pastor Justinus Ardianto dan pesan damai Natal oleh Pendeta Heriete Huta Barat Lebang. Perayaan Nataru 3 kementerian ini juga diwarnai dengan aksi kemanusiaan berupa penyerahan bantuan kepada perwakilan penerima melalui satuan tugas di lingkungan 3 kementerian sebagai bentuk solidaritas dan empati bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Aktivitas masyarakat sangat terdampak akibat putusnya jembatan gantung di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Setiap hari para siswa harus menyeberangi sungai untuk bisa sampai ke sekolah. Selengkapnya bersama Andi Sanga. Putusnya jembatan gantung di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo akibat banjir yang melanda beberapa waktu lalu berdampak besar terhadap aktivitas warga setempat. Untuk menuju ke sekolah, setiap harinya para siswa terpaksa menyeberangi sungai. Kepala Desa Molalahu, Haris Yehabi mengungkapkan, saat ini upaya perbaikan jembatan tengah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan bantuan Satbrimob Gorontalo. Dengan langkah tersebut, diharapkan mobilitas warga dapat kembali normal. Sambil menunggu perbaikan selesai, anggota Satbrimob Gorontalo juga membantu para siswa menyeberangi sungai demi memastikan keamanan dan keselamatan mereka. Sekarang itu mobilitas sangat terganggu karena siswa itu sering lewat sungai. Yang cukup terdampak itu siswa anak sekolah. Sudah ada tim dari Polda Gorontalo. Mereka sudah mengantisipasi mengadakan kayu untuk pengadaan jembatan ini. Banjir yang menerjang sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Gorontalo pada Desember 2025 hingga awal Januari 2026 meninggalkan dampak serius terhadap infrastruktur. Pemerintah mencatat ada 4 jembatan yang putus dan membutuhkan penanganan cepat. 4 jembatan ini terdiri dari 2 jembatan permanen yang berada di Desa Molamahu dan Desa Talumopatu, serta 2 jembatan gantung yang terletak di Desa Datahu dan Desa Molalahu. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Risman Umar mengatakan penanganan jembatan-jembatan itu telah diusulkan melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional mengingat keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Usulan ini diharapkan bisa memperoleh respon positif. Dalam rangka penanganan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir akhir-akhir ini, dan tercatat di kami itu ada beberapa infrastruktur yang sangat vital bagi masyarakat itu mengalami kerusakan parah, dan kalau tidak dilakukan penanganan segera itu multiplier efeknya cukup parah, bisa berdampak pada aktivitas masyarakat yang menurun, lalu kemudian mobilitas ekonomi masyarakat juga menjadi rendah, dan pada gilirannya tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan terpengaruh. 4 infrastruktur dasar ini kemudian kita sudah melakukan survei, menerima laporan masyarakat, proposal dan sebagainya, dan itu kita tindak lanjuti. Atas perintah Pak Bupati kita sudah menghubungi pelaksana jalan nasional yang ada di Provinsi Gorontalo. Selain jembatan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kerusakan sejumlah tanggul, salah satunya di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto. Perbaikan tanggul ini sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir di kemudian hari. Pemerintah mengimbau masyarakat bersabar dan memastikan harapan masyarakat bisa dipenuhi secara bertahap. Dari Kabupaten Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Masih dari Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango melakukan penebangan pohon yang sudah mati dan berpotensi tumbang. Kegiatan ini dilakukan menyusul cuaca ekstrim yang kerap melanda wilayah Bone Bolango dan beberapa kejadian pohon tumbang yang menimpa rumah dan warga serta beberapa hari lalu kembali menimpa rumah dan bentor. Selengkapnya bersama Taufik Usman. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango melakukan penebangan pohon yang sudah mati dan berpotensi tumbang sebagai langkah pencegahan agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kegiatan ini dilakukan menyusul cuaca ekstrim yang kerap melanda wilayah Bone Bolango dan beberapa kejadian pohon tumbang yang menimpa rumah dan warga serta beberapa hari lalu kembali menimpa rumah dan bentor. Penebangan difokuskan pada pohon-pohon tua yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat, terutama yang berada di kawasan fasilitas publik dan perkantoran pemerintahan. Saat ini DLH Bone Bolango memusatkan kegiatan penebangan di kawasan blok plan kantor Bupati Bone Bolango. Di area tersebut terdapat sejumlah pohon jenis trembesi yang kondisinya sudah mati dan rawan tumbang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Bone Bolango, Lukman Adaud, kepada RRI menyampaikan langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi bencana dan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat. Pengguna jalan. Dan kalau ini yang kita lihat ini adalah pohon yang memang sudah kering dia, tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi kalau yang sudah kering, tidak bisa dipertahankan, dia dipotong total dia dari bawah. Nah, kalau yang lainnya itu cukup diadakan pemangkasan, tapi dia dipertahankan untuk itu tetap tumbuh dia. Jadi kebetulan pohon kita yang kelihatan hijau ini adalah tergolong trombesi. Ini trombesi itu dia cepat besar, hijau indah melihat. Tetapi kalau dia kena hujan, bebannya jadi berat dan apalagi disertai dengan angin, dia bisa patah dan bisa membahayakan kendaraan maupun lalu lalang orang di jalan ini. Makanya kami melakukan pengawasan. Ia menjelaskan pohon trembesi memiliki ukuran besar dengan tajuk lebar sehingga apabila sudah mati atau rapuh sangat beresiko jika roboh, terutama di kawasan yang ramai aktivitas pegawai dan masyarakat. Menurutnya, sebelum dilakukan penebangan pohon, DLH terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pengecekan kondisi pohon untuk memastikan bahwa yang ditebang benar-benar berpotensi membahayakan. Selain itu, pihaknya mengganti pohon yang akan ditebang. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita beralih ke Tahuna. Anak-anak perbatasan Kepulauan Sangihe menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan makan bergizi gratis. Selengkapnya bersama Alexander Dalengkade. Andre bersama teman-temannya sesama kelas 3 STGMIS Eklesia Tahuna sangat menikmati makan bergizi gratis dengan menu nasi putih, sayur, daging ayam, dan buah melon. Bahkan secara spontan, anak-anak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe menyambut baik program makan bergizi gratis MBG yang sudah mulai menyasar anak-anak di wilayah perbatasan. Apresiasi tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe, Yudin Manangkalangi SPD, di sela pembukaan SPPG di STGMIS Eklesia Tahuna belum lama ini. Selaku dinas teknis, pihaknya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bunga Lawang melalui program MBG. Ia berharap program makan bergizi gratis akan memberikan gizi yang baik kepada anak-anak. Nah, tentunya sekali lagi apresiasi dan penghargaan, dan kami tetap berharap agar untuk dapur MBG ini tetap menjaga kualitas, agar benar-benar tujuan untuk memberikan gizi yang terbaik bagi anak-anak kita tentunya dapat terwujud. Sehingga melalui pemberian makanan tambahan ini, dampaknya tidak hanya hari ini tetapi untuk masa depan. Lanjut dikatakan Yulin, tahun 2026 ini akan diupayakan seluruh sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan makan bergizi gratis. Alexander Lengkade melaporkan.
Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Lirung membuktikan kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Bersama jajaran Forkopimcam, Lapas Lirung melaksanakan panen raya di 2 hektar lahan produktif. Selengkapnya bersama Robert Namaroba. Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 3 Lirung sukses menyelenggarakan kegiatan panen raya serentak. Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan warga binaan. Berpusat di area perkebunan Lapas, acara dihadiri Kepala Lapas kelas 3 Lirung Wesley Ignatius Silahi bersama jajaran Forkopimcam. Rangkaian kegiatan diawali dengan seremoni pembukaan secara virtual melalui Zoom meeting. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan memaparkan laporan capaian ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan seluruh Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Irjen Pol Purnawirawan Agus Andrianto, dalam sambutannya menegaskan, kegiatan ini adalah momentum krusial untuk memperkuat komitmen institusi terhadap program pembinaan yang produktif dan berkelanjutan bagi warga binaan. Prosesi panen dilaksanakan secara simbolis. Kalapas bersama para tamu undangan memanen komoditas sayuran berupa kacang panjang dan kangkung. Keberhasilan panen ini dipandang sebagai bukti nyata efektivitas program pembinaan kemandirian di bidang pertanian yang dijalankan Lapas Lirung. Kepala Lapas Lirung menyatakan hasil panen tidak hanya menjadi simbol keberhasilan pembinaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Melaksanakan kegiatan yang diperintahkan dan difungsikan oleh Kementerian Imigrasi. Dalam hal ini, kegiatan ini ialah panen raya yang sudah dicanangkan oleh Menteri Imigrasi Pemasyarakatan dan juga Dirjen Pas untuk segera melakukan panen raya yang dilaksanakan oleh seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Dalam hal ini kami melakukan panen raya yaitu sayur kangkung dan juga kacang panjang. Sinergi antara Lapas, TNI Polri dan pemerintah kecamatan dalam giat ini menunjukkan soliditas antar instansi dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus pembinaan kemanusiaan di wilayah Lirung. Dari Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita barusan menjadi berita terakhir di Lintas Magota edisi Jumat 16 Januari 2026. Sekian untuk Lintas Magota kali ini bersama saya Fika Hamzah dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.